Waktu suaminya pulang ke rumah, memang di jadwal yang Ummu Sulaim udah tahu suaminya akan datang malam hari gitu kan ya, pada hari ini gitu, misalnya malam Sabtu misalnya gitu. Jadi sekalian, Sulaim tahu itu ada jadwal kepulangan suaminya. Dia pun mandi, berdandan, berwangi-wangi, bersolek. Dia pun memasak dengan masakan yang sangat disukai suaminya. Ketika suaminya pulang, mohon maaf teman-teman, dia pun segera merayu suaminya sampai mereka berhubungan intim. Suaminya sempat tanya, bagaimana kabar anak kita wahai Sulaim? Huwa ahda ma yakun. Alhamdulillah anak kita dalam keadaan paling tenang. Sekarang dia sudah tenang, alhamdulillah. Suaminya pikir sekarang udah jauh lebih tenang, artinya udah sehat begitu kan. Jadilah ketika istrinya mengajak ke atas tempat tidur gitu ya, mereka pun melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh suami istri. Habis selesai kemudian mereka mandi. Habis selesai mandi, Sulaim hangat-hangatkan makanan. Mereka pun makan berdua dengan lahap sampai ketika Abu Tolhah sudah kenyang secara zahir dan batin. Ini sampai dipikirkan sama Sulaim, waktu yang paling tepat menyampaikan kabar duka. Bu, Kak, Dek, kita kadang menyampaikan kabar duka nggak mikir-mikir orangnya udah makan apa belum. Kan begitu? Kadang-kadang orang menyampaikan kabar duka di saat lagi nyetir. Nah itu kan bisa oleng gitu kan, setirnya gitu. Bisa malah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. So itu sekalian saya muliakan, di saat semuanya sudah keadaannya nyaman, sang suami sudah kenyang secara zahir dan batinnya, Sulaim memberi kabar tentang hal ini dengan cara yang luar biasa indahnya. Dia bilang begini nih, Abu Tolhah, saya mau diskusi nih sama kamu Abu Tolhah. Kalau tetangga kita ada minjemin kita barang, habis berapa lama diambil balik tuh barang, balikin gak ya Abu Tolhah? Abu Tolhah dengan santai bilang, ya balikin lah, Sulaim bukan punya kita. Tapi saya udah terlanjur sayang sama tuh barang Abu Tolhah. Kita udah terlanjur sayang sama itu barang. Kita seneng banget sama pinjemannya dia ini. Balikin gak Abu Tolhah? Balikin Sulaim. Boleh berat hati gak balikinnya? Ya gak boleh lah, bukan punya kita Sulaim. Balikin. Dengan ikhlas, dengan rela. Kenapa gitu Abu Tolhah? Kan saya sayang banget, karena bukan punya kita. Itu hanyalah titipan, kalau diambil balik harus dikembalikan. Abu Tolhah, apalagi bukankah anak kita adalah titipan dari Allah? Maksud kamu? Ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya wahai Abu Tolhah. Mintalah pahala dari Allah dan relakanlah. Abu Tolhah marah. Dia berdiri kemudian bilang, jadi maksud kamu dari tadi anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya ngajak saya ke tempat tidur. Dasar perempuan gak punya hati kamu Sulaim. Abu Tolhah keluar, dibanting pintu. Dia keluar dari rumah, bingung mau kemana nih. Dia pun pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mungkin jam 11 malam, mungkin jam 12 malam. Malam udah larut, gak ada sesiapa pun di masjid. Dia bolak-balik mau ngetuk pintu rumah Nabi, gak jadi lagi. Adab Abu Tolhah, adab. Para sahabat sangat menjaga adab. Meski dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan kacau, galau, gelisah yang luar biasa semacam apapun, tak akan pernah mereka mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab yang bagus. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, jadi Abu Tolhah mondar-mandir di dalam masjid sampai nungguin waktu subuh. Sahabat-sahabat mulai berdatangan. Ketika Bilal naik ke atas menara untuk adzan, baru kemudian Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Tentu saja beliau tahajud dan sebagainya di dalam rumah. Beliau kemudian keluar biasanya sesudah adzan berkumandang. Sehingga sekalian, pas beliau keluar langsung Abu Tolhah nyamperin beliau.
Ya Rasulullah, inna Sulaim qasiyatul qalb. Rasul, ternyata si Sulaim itu keras hatinya Rasulullah. Nabi sangat kenal sama Sulaim, teman-teman sekalian. Anaknya Anas bin Malik yang khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu banget kalau Sulaim itu nggak keras hati. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Abu Talha? Ya Rasulullah, saya baru datang tadi malam dan ternyata anak kita tuh udah meninggal ya Rasulullah. Sulaim bukannya ngasih tahu kalau anak kita tuh udah meninggal, dia malah dandan, dia ceritain tuh semuanya tuh. Nabi dengerin aja sambil senyum. Habis selesai Abu Talha cerita, Nabi malah justru nanya, kayak godain gitu. Kata Nabi gini, awaqa'ta biha ya Abu Talha, adakah tadi malam kamu sempat berhubungan badan dengannya wahai Abu Talha? Iya Rasulullah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak kita meninggal. Kalau tahu kan nggak kuat hati juga gitu. Nabi kemudian berdoa 3 kali. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam tadi malam itu. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian tadi malam tersebut. Dari situ hamil. Dari malam itu hamil Abu Talha. Padahal sebelumnya mau punya anak itu susah setengah mati. Ini langsung hamil, Allah kasih ganti. Berkat apa? Berkat hati penuh keimanan kepada Allah. Berkat hati yang paham bahwa semua adalah milik Allah. Ketika ada hati yang paham bahwa dia tidak pernah memiliki apapun, melainkan semua adalah titipan Allah, Allah pun memandang hati tersebut dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan ketika Allah menyayangi seorang hamba, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa idza sa'alani la u'tiyannah, kata Allah, ketika dia minta aku pun memberi padanya. Wa idza sta'adani la u'idannah, ketika dia mohon perlindungan padaku, aku pun melindunginya. Allah karuniakan ganti di malam tersebut. Lahirlah anak sesudah 9 bulan, tentu saja anak perempuan. Jadi sekalian saya muliakan, satu-satunya anaknya Sulaim dengan Abu Talha. Karena memang Sulaim juga usianya waktu itu juga udah senja. Saudara sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anak ini dewasanya dia menikah, punya banyak anak, di antaranya 10 anak laki-laki, semuanya hafal Quran, semuanya jadi ulama pada zaman tabi'in, semuanya menjadi orang-orang yang mulia dunia maupun akhiratnya. Berkah doa keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat hati yang penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, paham bahwa semua adalah milik Allah.